Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Nurrahmani Rizky. Nah, di sini kita masih membahas tentang mata kuliah bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertama ejaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan. Apa sih itu ejaan? Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Dalam ejaan, tidak terdapat kaidah pemilihan kata untuk penyusunan kalimat. Umumnya, cakapan bahasa ejaan membicarakan pertama, pemakaian huruf vokal dan konsonan, kedua, penggunaan huruf kapital dan kursif, ketiga, penulisan kosakata dan bentukan kata, keempat, penulisan unsur serapan, afiksasi dan kosakata asing, kelima, penempatan dan pemakaian tanda baca. Ejaan juga memiliki fungsi-fungsi. Nah, fungsi-fungsinya yaitu pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Ejaan terbagi menjadi 4, yaitu ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik atau ejaan Soewandi. Ketiga, ada ejaan yang disempurnakan atau disebut EYD. Keempat, ejaan bahasa Indonesia atau disebut EBI. Pertama, ejaan Van Ophuijsen itu dipakai secara umum di daerah Melayu dan daerah-daerah yang telah menggunakan bahasa Melayu. Ada huruf-huruf yang mengandung ejaan Van Ophuijsen itu seperti di samping. Ejaan Van Ophuijsen itu biasa dikatakan berhasil karena mendapatkan kesulitan memelayukan tulisan beberapa kata yang diambil dari bahasa Arab yang mempunyai warna bunyi bahasa yang khas. Kedua, itu ada ejaan Republik, yaitu ejaan Soewandi. Nah, pada tahun 1947 muncullah sebuah ejaan baru sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen, yaitu ejaan Soewandi. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Soewandi itu seperti itoe, dia pakai itoe menjadi itu, atau oemoer menjadi umur. Selanjutnya, contoh ada di samping. Ketiga, ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian bahasa Indonesia yang disempurnakan yang lazim disingkat dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Peresmian ejaan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972.
Beberapa perbedaan yang paling menonjol dengan ejaan bahasa Indonesia sebelumnya, seperti huruf yang berubah fungsinya, itu seperti DJ menjadi J. Contohnya, di jalan menjadi jalan. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, terdapat pembicaraan yang lengkap. Pertama, pembicaraan tentang nama dan penulisan huruf. Kedua, pembicaraan tentang pemakaian huruf. Ketiga, pembicaraan tentang penulisan kata. Keempat, pembicaraan tentang penulisan unsur serapan. Kelima, pembicaraan tentang pemakaian tanda baca. Setelah itu, timbullah ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Meskipun namanya ganti, sebenarnya tidak ada perubahan secara signifikan. Ejaan EYD, ejaan yang disempurnakan, dan ejaan bahasa Indonesia. Ada 3 perbedaan. Pertama, pada EYD, ejaan yang disempurnakan, huruf diftong ada 3, yaitu AI, AU, dan AO. Sedangkan EBI, huruf diftong hanya 1, yaitu EI. Kedua, penggunaan huruf kapital pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan atau hanya menulis nama orang. Pada EBI, unsur julukan diatur ditulis dengan awal huruf kapital. Ketiga, penggunaan huruf tebal pada EYD atau ejaan yang disempurnakan, fungsinya pertama, menuliskan judul, buku, bab, dan lain-lain semacamnya. Kedua, mengkhususkan huruf. Ketiga, menulis tema atau sublema di dalam kamus. Sedangkan EBI, ejaan bahasa Indonesia, fungsi ketiganya semua dihapus.